Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di kesempatan malam hari ini kita insya Allah akan membahas yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu Indonesianya adalah objek. Apa? Objek. Yang namanya objek berarti apa? Yang dikenai sasaran, ya. Kalau subjek pelaku, kalau objek berarti yang dikenai sasaran. Kalau pada Senin yang lalu kita belajar tentang fa'il atau subjek. Nah, sekarang adalah objek. Di sini saya bikin 6 contoh. Yang pertama, yad'u al-mu'minu Allah. Yad'u berdoa. Al-mu'minu seorang mukmin berdoa Allah kepada Allah. Kita lihat pada contoh kedua, akala al-kittu samakan. Akala telah makan, al-kittu kucing. Kucing telah makan samakan ikan. Yang ketiga, ghasalat Maryamu as-sauba. Ghasalat telah mencuci. Ghasalat Maryamu. Maryam mencuci as-sauba baju. Kemudian tahfadu at-talibatu darsan. Tahfadu menghafal. Siapa at-talibatu? Siswi atau santriwati, siswi. Tahfadu menghafal, darsan pelajaran. Tahfadu at-talibatu darsan. Seorang siswi tahfadu menghafal darsan pelajaran. Kemudian yansuruwahu al-mu'mina. Yansuruwahu, Allah menolong, al-mu'mina seorang yang beriman. Al-mu'mina orang yang beriman. Kataba Muhammadun al-qissata. Kataba menulis, telah menulis. Muhammad telah menulis al-qissata cerita. Muhammad telah menulis cerita. Ketika kita perhatikan pada 6 contoh ini, ya. Yang pertama, yad'u al-mu'minu Allah. Seorang mukmin berdoa kepada Allah. Kira-kira subjeknya yang objeknya yang mana? Allah. Ya. Orang mukmin berdoa kepada Allah. Berarti Allah adalah objek. Ya. Akala al-kittu samakan. Kucing, al-kittu kucing makan samakan ikan. Kira-kira yang jadi objek mana? Ikan. Iya, cerdas berarti, alhamdulillah. Ghasalat Maryamu as-sauba. Maryam mencuci as-sauba baju. Nah, berarti yang kita lihat Allah samakan as-sauba darsan. Yang di garis bawah ini semuanya, kalau kita perhatikan, semuanya adalah objek atau maf'ul bih. Kita perhatikan pada kata Allah, di mana maf'ul bih atau objek definisinya adalah, kita lihat, maf'ul bih itu definisinya adalah isim yang terletak sesudah fiil dan sesudah fa'il. Ingat-ingat, maf'ul bih adalah isim yang terletak sesudah fiil dan fa'il. Isim yang terletak sesudah fiil dan fa'il kemudian berharokat mansub.
atau fathah. Kurang berarti. Berharokat mansub atau fathah. Berharokat mansub atau fathah. Kita hafalin dulu bahwa mansub itu fathah. Yang pertama kita hafal dulu adalah mansub itu fathah. Ya, itu yang harus kita hafalin dulu itu dulu. Nah, kita perhatikan tadi di contoh yang kedua pun akala alkitu samakan. Kita lihat di sini samakan sebagai objek yang penderitanya, ya kan? Kucing makan ikan. Kucing makan ikan. Maka ikan ini berarti objek penderita. Nah, kalau yang harus kita ingat-ingat, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah SPO. K-nya nanti gampang. Subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, predikat dulu, kemudian subjek, baru objek. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, predikat dulu, predikat itu kan berarti kata kerja. Kemudian baru subjek, baru objek. Susunannya seperti itu kalau dalam bahasa Arab. Makanya kita menerjemahkannya ghasalat Maryamu as-sauba. Nerjemahannya adalah Maryam mencuci baju. Bukan mencuci Maryam baju. Angel. Nerjemahan seperti itu akan bingung. Ya, telah mencuci. Siapa yang telah mencuci? Maryam. Biasanya seperti itu nerjemahannya. Apa yang dicuci? As-sauba, baju. Ya, berarti otomatis as-sauba adalah maf'ul bi, samakan juga maf'ul bi, Allah juga maf'ul bi. Kita dapati semua maf'ul bi itu berharokat mansub. Ya, berharokat mansub. Konsepnya kalau ada alif lamnya maka mansub artinya fathahnya cuman fathah. Kalau enggak ada alif lamnya maka fathah tain. Mansub atau fathah tain. Ya. Sehingga kalau akala alkitu pakai alif lam berarti as samaka. Iya, cerdas. Tetap bersama. Kucing makan ikan. Hanya saja kalau ini berarti ikannya wis jelas, bandeng misalnya kayak gitu. Kalau ini samakan ikannya belum jelas. Apapun ikannya, teri atau ikan lele atau ikan apa. Bedanya seperti itu. Kalau ada alif lamnya berarti sudah jelas, berarti ikan itu maksudnya. Enggak usah. Kalau sudah ada ini berarti sudah ada kejelasan. Kalau ada alif lamnya berarti sudah ada kejelasannya. Sebagaimana Maryam mencuci saub baju, berarti maksudnya udah baju, misalnya baju seragam, udah jelas kayak gitu. Alif lam. Nah, kalau ini kalau kita lihat tahfadu at-thalibatu darsan. Seorang siswi menghafal darsan, pelajaran. Berarti apapun pelajarannya. Ya, pelajaran-pelajaran itu dia hafal. Nah, kalau kita perhatikan pada 6 contoh ini, ya, maka kata seperti kata al-mu'min ini kan menjadi apa? Fa'il ya. Sebagaimana pada pelajaran yang lalu bahwa definisi fa'il adalah isim yang terletak sesudah fi'il. Kalau fa'il subjek itu adalah isim yang terletak sesudah fi'il. Maka objek adalah maf'ul bih, adalah isim yang terletak sesudah fi'il dan fa'il.
baru maf'ul bi. Ya. Seorang mukmin berdoa kepada Allah. Di sini sengaja saya bikin contoh fiilnya adalah fiil mudhari. Fiilnya fiil mudhari. Kenapa saya tidak memakai kata fiil madi? Kalau ya jauh fiil madinya apa? Da'a. Iya, cerdas. Da'a al-mu'minu Allah boleh. Ya. Da'a fiil madi, al-mu'minunya jadi fa'il, pelaku, Allah sebagai maf'ul bi. Yad'u ini adalah fi'il mudhari. Ya. Yang penting fa'il maf'ul bi itu adalah isim yang terletak sesudah fi'il dan fa'il. Baik itu fi'ilnya mau madi atau fi'ilnya mau mudhari, bebas. Sebagaimana pada pelajaran yang lalu. Cuman sebagai pelajaran sengaja saya bikin contohnya adalah fi'il mudhari. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan istimror, menunjukkan terus-menerus. Kalau fi'il mudhari itu menunjukkan kata kerja yang terus-menerus. Maka seorang mukmin hendaknya berdoa kepada Allah terus menerus. Ya. Seperti itu. Sebagaimana saya contohkan di sini pun yansurullahu al-mu'mina. Sini saya sengaja bikin katanya adalah yansuru fi'il mudhari. Allah menolong orang mukmin. Artinya berarti Allah akan terus menolong orang mukmin. Ya. Sebagaimana tahfadu at-thalibatu darsan, seorang siswi dia akan terus-menerus menghafal pelajaran. Ya. Ini untuk membedakan kalau kita pengen menunjukkan bahwa ini dilakukan terus-menerus, maka pakai fi'il mudhari, atau yang sedang dilakukan maka pun pakai fi'il mudhari. Kalau sudah dilakukan maka pakai fi'il madi. Kataba Muhammadun al-qissata. Muhammad menulis kisah cerita. Berarti cerita ini al-qissah jadi maf'ul bi. Ya. Karena apa? Isim yang terletak sesudah fi'il dan fa'il. Gampang ya? Gampang apa Angel? Gampang. Alhamdulillah. Kalau kita sudah bisa memahami ini, berarti tinggal diirobkan. Coba irobnya yad'u Allah, yad'u al-mu'minu Allah. Yad'u al-mu'minu Allah. Irobnya gimana berarti? Anwar ya doang. Iya, fi'lul mudhari. Ora usah wis kowe dhisik, kok malah mumacalan. Memastikan dulu ini fi'il madi, ini fi'il mudhari dulu. Ya. Yad'u fi'il mudhari. Al-mu'minu kenapa fa'il? Iya, kenapa fa'il? Iya, fa'il isim yang terletak sesudah fi'il. Setiap fa'il harus marfu'nya bi dhammah. Iya, cerdas, alhamdulillah. Allah maf'ul bihi. Setiap maf'ul bih tadi harus mansub bil fathati. Iya, cerdas pasti. Alhamdulillah. Yo Habib Beb. Ghasalat Maryamu as-sauba. Yo, ghasalat apa? Fi'il apa? Iya. Fi'lul madi.
Ya, Mariamu jadi iya. Kenapa fa'il? Iya, isim yang sesudah fi'il. Iya, setiap fa'il harus marfu. Marfunya B. As-sauba jadi setiap maf'ul bi harus mansub. Mansubnya bil fathati. Iya. Ditulis. Nggak usah. Kok ning wis rada dhuwur kelasnya. Iya. Udah? Belum. Sudah apa belum? Yang perlu diperhatikan di sini, ini udah ya. Yang perlu diperhatikan bahwa di dalam fi'il atau kata kerja, itu ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu adalah tidak butuh objek. Kalau muta'addi butuh objek. Ya. Jadi fi'il itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim, fi'il atau kata kerja yang tidak butuh objek. Yang tidak butuh objek. Contoh, nazala al-matoru. Wis, cukup. Nazala telah turun, al-matoru hujan. Di sini tidak butuh objek. Mudah enggak? Nazala telah turun. Apa yang telah turun? Al-matoru hujan. Ini tidak butuh objek. Karena konsepnya kalau ada fi'il harus ada fa'il. Konsepnya seperti itu kan kemarin. Kalau ada fi'il maka harus ada fa'il. Tapi tidak mesti kudu ana maf'ul bi. Kalau fi'ilnya itu fi'il lazim. Sebagaimana kalau ada mubtada harus ada khobar. Ya. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Tapi tidak mesti harus ada maf'ul. Kalau kapan? Kalau fi'ilnya fi'il lazim. Fi'il lazim adalah yang tidak butuh objek. Sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh objek. Contohnya apa? Misalnya anzalallahu al-matara. Allah menurunkan hujan. Kalau tidak ada kata mator tidak sempurna. Anzala artinya menurunkan. Allah menurunkan. Menurunkan apa? Hujan. Nah, fi'il ini adalah fi'il muta'addi, butuh objek. Sehingga kalau tidak ada objeknya, ini belum dianggap kalimat sempurna. Ya. Allah menurunkan apa? Al-matara, hujan. Kalau ini nazalal matoru, telah turun hujan. Uwis, tidak butuh objek. Bisa dipahami? Telah turun hujan. Hujan telah turun. Uwis, selesai. Tapi kalau ini anzala, telah menurunkan. Allah telah menurunkan. Ya, menurunkan apa? Hujan. Bisa dipahami? Contoh yang lain adalah
Karuma, karuma Muhammadun. Muhammad telah mulia. Muhammad telah mulia. Bisa menjadi akroma Muhammadun ad-doifa. Muhammad memuliakan siapa? Tamu. Ya. Kalau di sini karuma Muhammad wis lengkap, tidak butuh objek. Muhammad mulia, Muhammad telah mulia. Tapi kalau akroma Muhammadun ad-doifa, doifa, Muhammad telah memuliakan tamu. Ya. Ini diganti fi'il mudhari boleh. Yukrimu berarti yukrimu Muhammadun ad-doifa. Boleh. Iya. Fi'il mudhari'nya lah karuma yakrumu. Yakrumu. Yakrumu Muhammadun. Fi'il mudhari'nya. Kalau ini berarti yan zilu al-mataru, kayak gitu ya. Fi'il mudhari'nya yun zilu Allahu al-matara. Nggak apa-apa. Kalau ini berarti yan zilu telah sedang turun atau akan turun. Yunzilu menurunkan, seperti itu ya. Bisa dipahami intinya bahwa fi'il ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim kata kerja yang tidak butuh objek, sedangkan muta'addi kata kerja yang butuh objek. Seperti itu. Ketika fi'ilnya itu lazim, nazala, berarti wis butuhnya cuman fa'il. Ya. Kalau fi'ilnya muta'addi, maka harus ada maf'ul bih. Karena kalau tidak ada maf'ul bihnya, anzalallahu tok misalnya, ini belum kalimat sempurna. Sebagaimana kalau anzala fi'il madhi, yunzilunya fi'il mudhari. Yunzilu sedang atau akan menurunkan, Allah akan menurunkan apa? Al-matara. Ya kan? Berarti yunzilu pun adalah fi'il muta'addi yang butuh objek. Ya. Ya, kalau karuma fi'il madinya. Ini fi'il madhi yang kategorinya lazim. Ya. Telah mulia siapa? Muhammad. Muhammad telah mulia, wis plek, wis tik, tidak butuh objek. Nah, karoma bisa memuliakan. Kalau karoma itu kan mulia. Kalau akroma fi'il madinya artinya adalah memuliakan. Muhammad memuliakan. Nah, butuh objek. Memuliakan siapa? Ad-doifa, tamu. Kalau ini yukrimu fi'il mudhari'nya sedang mulia atau mulia ya, Muhammad mulia. Maka dirubah kalau muta'addi menjadi yukrimu. Muhammad memuliakan atau sedang memuliakan atau akan memuliakan doifa. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti nggak malah mumet. Sing penting fi'il madhi kalau fi'il mudhari disit. Ya. Nanti itu level ke berikutnya. Yang penting kita pahami dulu fi'il madhi dan fi'il mudhari dulu. Nanti fi'il amr nanti. Soalnya sesudah fi'il amr langsung maf'ul bih. Nggak malah mumet. Ya.
Kalau mudore kan diartikan sedang atau akan. Kalau madi apa ya? Telah. Kalau madi telah, kata kerja lampau. Kalau madi turun penurunan itu ana rumusnya. Engko. Iya, nanti ada rumusnya gue. Yang penting pahami dulu bahwa memang ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Ya. Allahu akbaru. I'rabnya gimana? Allahu akbaru. I'rabnya gimana? Iya. Allah jadi mubtada, akbaru jadi khobar. Gampang kok. Iya. Allah kenapa mubtada? Isim yang di awal kalimat. Semua isim yang di awal kalimat adalah mubtada dan semua mubtada harus marfu. Sesudah mubtada berarti khobar marfu. Ya. Ja'a Muhammadun. I'rabnya gimana? Ja'a fi'il madi. Muhammadun jadi fa'il. Iya, pinter berarti Masya Allah. Marfu idomah. Nah ini fi'il lazim berarti, ya kan? Muhammad telah datang. Ya enggak? Syariba Zaidun al-qahwata. I'rabnya gimana? Coba. Syariba fi'il apa? Fi'il madi. Kalau fi'il mudhari kalau enggak iya ya ta awalnya. Ya. Syariba telah minum. Syariba fi'il madi, Zaidun fa'il. Iya. Al-qahwata maf'ul bi. Zaid minum kopi. Berarti kopi jadi objek maf'ul bi. Iya. Iya kan? Gampang apa angel? Pak Ari. Udah. Mau kudune YouTube di setel maning kayak ben nglotok. Artinya mudore itu awalnya ta sama pada. Iya atau ta atau alif atau nun. Iya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Pahami betul ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Wis, ngomanaklane lancar insyaallah. Mubtada khobar dipahami betul. Oke, mubtada ini khobar. Nggak boleh ditanwin. Iya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.